kadang orang Indonesia sangat kritis ya melihat Kementerian Luar Negeri. Padahal di luar sana Kementerian Luar Negeri di zaman Bu Retno tuh dihargai banget ininya, eh, aktivitasnya, kemudian inisiatif-inisiatifnya, terutama dalam diplomasi yang menguntungkan warga negara kita atau membebaskan warga negara kita dari beberapa kasus. Nah, yang berbeda dengan yang Kementerian Luar Negeri di zaman sekarang, karena kita ini kayaknya menurut saya terjebak di narasi bahwa kita ini selalu harus ada di wilayah abu-abu tadi. Dunia di tahun 2025 ini bergerak pada 3 engsel. Satu, perang yang terus berlarut, geoekonomi bertarif, dan juga kompetisi teknologi. Hari ini, Meet the Expert kita akan mengupas tuntas bagaimana sebenarnya posisi strategis Indonesia. Mau kemana Indonesia di tengah geopolitik yang terus bergejolak? Hari ini kita kedatangan salah satu seorang pengamat dan juga akademisi dari Universitas Airlangga. Selamat datang Mas Radit, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Agak capek gara-gara ini ya. Banyak kejadian-kejadian di dunia saat ini. Lumayan membuat Hiruk kita pikuknya bingung. luar biasa ya. Betul banget. Mas Radit, terima kasih. Mungkin kedatangan Mas Radit kali ini bisa menjadi satu penerang bagi kita semuanya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya suasana kebatinan Indonesia ini. Suasana kebatinan agak dalam, tapi memang mungkin tidak semua orang memahami apa sih sebenarnya langkah strategis yang hari ini Indonesia lakukan di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Kemana sih sebenarnya arah Indonesia? It works atau enggak gitu? Ya kan, ini pertanyaan yang paling sederhana untuk kita bisa mengawali obrolan yang agak berat ini. Tapi kita berharap Mas Radit bisa menjadi satu penjembatan bagi kita untuk memahami situasi geopolitik yang saya rasa begitu luar biasa. Yang mungkin kita tidak pernah memahami ancaman adanya perang misalkan di tahun ini. Mungkin banyak pakar atau bahkan Pak Prabowo di tahun-tahun sebelumnya, kenapa sih reasonnya harus memberi alutsista sebanyak itu dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak memahami dan kita tidak menyadari apa sih ancaman ke depan yang akan dialami oleh negara-negara maju dan juga negara berkembang. Karena tadi riuh pikunya luar biasa sekali, dunia terus berkembang, ancaman perang possible untuk kita hadapi di kemudian hari. Mas Radit, pertanyaan sederhana untuk kita mengawali itu semuanya. Kemana sih sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini kalau Mas Radit melihat? Ini pertanyaan pertama udah langsung berat banget ya kayaknya. Ini pertanyaan yang cukup lumayan sulit dijawab karena kita lihat sendiri pemerintahan Pak Prabowo ini setelah dia diangkat menjadi presiden tahun lalu lumayan banyak variasinya. Jadi ada dia kunjungan ke Eropa, dia kunjungan ke Rusia juga. Dia masuk ke BRICS, tapi di saat yang sama juga masih berusaha untuk masuk ke kelompok-kelompok di OECD, negara-negara barat yang sudah lebih maju. Jadi di saat yang sama tuh ada banyak banget kegiatan atau arah politik luar negeri. Mungkin memahaminya harus pelan-pelan. Jadi layernya, kalau ini bawang bombay gitu harus dibuka atau bawang merah gitu ya. Kita buka pelan-pelan layernya. Salah satu yang paling mudah dilihat adalah kebijakan luar negeri atau keputusan-keputusan presiden itu melambangkan atau mencerminkan presidennya. Karena berbeda banget kan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Presiden Jokowi misalnya. Presiden Jokowi nggak pernah datang ke sidang umum PBB misalnya. Sementara Pak Prabowo ini rencananya akan datang kan. Dan terlihat jelas gitu. Pak Jokowi lebih fokus ke menghadirkan investasi. Sementara Pak Prabowo datang ke pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, bahkan datang ke seremoni-seremoni di beberapa negara. Nah, saya membacanya ini bagian dari personality pemimpin atau kemampuan cara pandang seorang pemimpin terhadap bagaimana negara ini. Pak Prabowo sepertinya melihat bahwa Indonesia ini satu, bukan lagi negara kecil, bukan lagi negara menengah, tapi negara yang harusnya bermain di kolam yang lebih besar. Dan dari situ sebetulnya kehadiran Indonesia di beberapa
negara, pertemuan tingkat tinggi, pertemuan personal dengan pemimpin Turki, dengan pemimpin Rusia, itu adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa saat ini Indonesia itu sudah bisa bermain di ranah yang lebih besar, level besar, bertemu dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, menempatkan Presiden Prabowo setara dengan pemimpin-pemimpin seperti Vladimir Putin, Recep Erdogan, dan pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Itu satu hal ya. Jadi membacanya satu layer adalah layer personal individunya dari seorang Prabowo. Layer lainnya sebenarnya layer Kementerian Luar Negeri nih. Selama ini ya secara institusi. Kementerian Luar Negeri di zaman sebelumnya, di zaman Pak Jokowi itu dipimpin oleh diplomat senior, oleh Ibu Retno Marsudi selama 10 tahun kan. Dan menjalankan tugas-tugas kementerian dengan luar biasa. Kadang orang Indonesia sangat kritis ya melihat Kementerian Luar Negeri. Padahal di luar sana Kementerian Luar Negeri di zaman Bu Retno itu dihargai banget ininya. Aktivitasnya, kemudian inisiatif-inisiatifnya, terutama dalam diplomasi yang menguntungkan warga negara kita atau membebaskan warga negara kita dari beberapa kasus. Nah, yang berbeda dengan yang Kementerian Luar Negeri di zaman sekarang, karena menterinya bukan menteri diplomat karir, seakan-akan Kementerian Luar Negeri sekarang hanya menjalankan apapun yang diinginkan oleh presiden. Presidennya mau kemana ya udah Kementerian Luar Negeri ikut gitu kan. Nah ini jadi ada semacam ada jarak antara apa yang diinginkan presiden di level personal, dia ingin tampil di level global bersama pemimpin lain. Di saat yang sama Kementerian Luar Negeri ini perannya jadi seakan-akan hanya pelaksana taktis aja. Dan kadang-kadang keputusan Pak Presiden juga belum sampai ke level yang paling bawah. Kan? Nah ini juga jadi masalah. Jadi kita membacanya itu kadang agak sulit karena itu. Karena di saat yang sama dia punya arahan personal, tapi di saat itu juga ini Kementerian Luar Negeri dengan diplomat-diplomatnya itu kebingungan sepertinya dengan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh presiden. Ini yang mungkin menurut saya membuat kita jadi agak sulit kadang membaca arah kebijakan luar negeri gitu. Bahkan seorang akademisi aja bingung membaca kemana sih sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia. Mas Ridi, tapi ada satu hal yang menarik. Kalau kita ngelihat tadi, ini kan satu masa transisi yang luar biasa. Kita bisa melihat gapnya. Gap ini terlihat dari sebenarnya cara pemimpin dalam mengambil sikap. Indonesia sejak dahulu kala mengambil satu konsensus untuk gerakan non-blok, dan itu kita amini secara bersama, meskipun banyak yang mengatakan bahwa apa sih keuntungannya kita mengambil satu konsensus untuk kita tidak memilih satu blok dengan blok yang lainnya. Mungkin secara sederhana karena kita sebagai satu daerah yang satu negara yang begitu luar biasa ya, jadi seakan-akan sangat kecil kalau kita harus mengikuti blok kanan atau blok kiri dan sebagainya. Itu secara sederhana. Tapi memang kita melihat perbedaan gap yang cukup drastis dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Boleh dikatakan bahwa hampir satu tahun kepemimpinan Pak Prabowo ini kan kita melihat banyak seremoni yang dilakukan. Datang ke negara-negara, bahkan negara-negara lain pun juga banyak yang berkunjung untuk membuat satu kesepakatan, kerjasama dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa mengatakan dari apa yang disampaikan Mas Radit tadi, pola atau cara yang digunakan oleh Pak Prabowo ini kan apa istilahnya summit diplomasi, bahwa diplomasi puncak ini kan berada pada tataran level kepala negara. Sedangkan tadi Mas Radit menyampaikan bahwa ada cara yang berbeda dari institusi kementerian kita dengan bagaimana presidennya bekerja. Jadi seakan-akan saya nggak tahu apakah kesimpulannya adalah Kementerian Luar Negeri hari ini bekerja hanya secara taktis, tidak tahu arahnya mau membawa Indonesia kemana. Jadi tetap lokomotifnya ini atau penggeraknya ini hanya di level presiden gitu, bukan pada level di bawah itu. Padahal kalau kita ngomong soal kesepakatan, kerjasama dan lain sebagainya, itu kan tidak hanya bergerak pada sosok pemimpinnya nih Mas Radit, tapi kesiapan secara infrastruktur, kemudian kebijakan di dalam negeri dan sumber-sumber daya yang lainnya, itu kan menjadi satu hal yang penting gitu. Jangan sampai kita menyapai satu kesepakatan kemudian pendukungnya tidak siap nih dengan apa yang ingin dicapai oleh presiden. Tapi kalau Mas Radit melihat
sejauh ini ada nggak sih kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo, misalkan Pak Prabowo ini bersimpangan dan tidak linear dengan kapasitas kita sebagai negara yang sedang bertumbuh ini? Katakanlah misalkan let's say banyak kesepakatan yang mungkin masyarakat juga tidak memahami. Oh oke, kalau kesepakatan dagang, kemudian tarif dan lain sebagainya itu kan orang memahami hanya sebatas apa ya, luarnya aja, tapi nggak memahami kemana sih sebenarnya ketika kebijakan itu diambil, lantas impactnya akan seperti apa. Nah, kita ngomong soal karena ini Mas Radit kan sebenarnya spesifiknya di ruang lingkup kawasan Rusia, Europe dan lain sebagainya lah ya. Tapi kita coba Mas Radit mencoba menggambarkan kepada kita secara sederhana dari satu kebijakan ketika hari ini mungkin kalau kita tarik sejarah tidak terlalu ekstrim. Tapi orang kan membaca kedekatan Indonesia dengan Rusia ini apakah kemana sih sebenarnya sinyalnya? Apakah Indonesia benar-benar akan bertumpu atau menggunakan Rusia ini sebagai satu negara besar yang untuk Indonesia bersandarkah? Atau kemana sebenarnya? Ini kan orang juga ada yang pro kontra melihat kedekatan Indonesia dengan Rusia gitu loh Mas. Kalau saya tarik sedikit ke pertanyaan dasarnya ya, bahwa sebetulnya kebijakan Presiden Prabowo itu ada nggak sih yang kayaknya agak kontroversial gitu ya, atau jangan-jangan agak berseberangan dengan yang selama ini dilakukan. Mungkin yang paling sederhana justru ketika Presiden Prabowo menandatangani kesepakatan dengan Presiden Cina Xi Jinping waktu itu. Itu mengejutkan banyak pihak kan. Mengejutkan banyak pihak, termasuk kalau yang saya dengar nih, termasuk diplomat-diplomat di Kementerian Luar Negeri juga kaget tiba-tiba Presiden Prabowo menandatangani itu. Atau bahkan kalau kita mundur ke sebelumnya, ternyata Presiden Prabowo punya tradisi untuk itu ketika dia misalnya di Shangri-La Dialogue masih jadi Menteri Pertahanan, tiba-tiba dia mengajukan usulan proposal perdamaian buat Rusia dan Ukraina. Itu juga tiba-tiba out of nowhere ya, tiba-tiba muncul gitu. Dan ini sepertinya pola kalau melihat itu ya. Nah, kalau kita tarik ke kaitannya dengan kedekatan kita dengan Rusia yang akhir-akhir ini semakin sering terlihat ya. Bahkan Presiden Prabowo tidak datang ke pertemuan G7 di Kanada. Justru datang ke Saint Petersburg kan, Saint Petersburg Economic Forum. Ini menarik banget karena di saat yang sama tuh ada dua forum. Apapun alasannya ya. Kalau alasan formalnya sih katanya karena undangannya lebih dulu yang di Rusia, ya kan? Tapi kan undangan lebih dulu itu kan alasan ini ya, alasan formal ya. Kan kita harusnya menimbang yang lebih penting yang mana gitu. Ketika datang ke Rusia berarti Pak Prabowo merasa itu lebih penting. Nah di sini ada masalah, menurut saya ada masalah. Karena bagaimanapun juga kebijakan luar negeri itu harusnya mana yang lebih menguntungkan buat kita. Jangan sampai kita justru cuma jadi pionnya negara lain nih. Kalau buat Rusia itu menguntungkan kehadiran Indonesia. Indonesia waktu itu karena yang diundang presiden itu adalah jabatan tertinggi. Kalau Cina yang datang cuma wakil, negara lain yang datang tuh cuma pangerannya aja gitu. Indonesia yang datang presidennya langsung. Ini forum untuk investasi di Rusia loh, bukan buat kita nyari investasi loh ya. Ini menarik juga, itu forum untuk orang-orang Rusia menarik investasi dari negara-negara lain. Pak Prabowo dikasih tempat di tengah sebelahnya Presiden Putin. Jadi buat Rusia itu Indonesia penting. Nah pertanyaannya, buat Indonesia Rusia penting nggak? Sepenting itu nggak? Sehingga dia akhirnya meninggalkan misalnya kehadiran dia di G7 yang diundang langsung juga oleh tuan rumahnya, oleh Kanada. Nah di sini masalahnya. Kalau buat saya, kedekatan sejarah kita dengan Rusia itu tidak bisa dipungkiri ya. Uni Soviet waktu itu membantu Indonesia, negara baru, terutama dalam konteks Irian Barat waktu itu ya, Papua, dibantu senjata, dibantu macam-macam kan. Itu itu sejarah, bagian sejarah kita. Waktu itu menguntungkan Indonesia. Saya masih ingat cerita sejarah, mungkin udah banyak yang lupa ya, cerita sejarah ketika Jenderal Nasution disuruh ke Amerika, ditolak, dia langsung disuruh sama Presiden Soekarno untuk bergeser ke Moskow. Itu keuntungan kita. Pertanyaannya kan sekarang diuntungkan apa? Nah, saya belum lihat keuntungannya dalam konteks berhubungan yang semakin dekat dengan Rusia itu apa sih? Terutama ketika Rusianya sendiri sedang punya masalah dengan perangnya.
uangnya tersedot ke sana ya. Jadi membayangkan negara yang sedang perang dan belum ada tanda-tanda perangnya akan berhenti, Dan belum ada tanda-tanda kemenangan. belum ada tanda-tanda kemenangan juga. Ini kondisi sekarang lagi imbang, stalemate kalau dalam kajian konflik kan. Dan kita berharap mereka mau investasi di tempat kita gitu kan. Iya. Ini agak jadi pertanyaan besar nih. Sementara di kubu sebelah, kira-kira gitu ya, di kubu sebelah nih udah ada yang siap investasi nih, negara-negara Uni Eropa, negara-negara besar gitu. Nah, mainannya jadi di situ. Kalau ternyata Presiden Prabowo merasa dengan datang ke Rusia itu lebih menguntungkan, kenapa ketika kita nego sama Amerika, begitu beberapa waktu kemudian Presiden Amerika Donald Trump bilang kira-kira tarif, Iya. kita nego Amerika minta apa aja kita Kita kasih. kasih. Jadi pertanyaannya sebetulnya Kita ini gimana sih maunya? Kita mau diuntungkan oleh yang mana nih gitu. Oke. Nah ini jadi pertanyaan. Saya sih nggak ada masalah dengan ini ya, istilah yang lagi keren sekarang. Kalau tadi disebut sama Mbak Agnia kan Indonesia itu non-align ya, Oke. non-block Yes. gitu kan. Sekarang tuh istilah yang sering dipakai teman-teman Kemlu kemarin tuh namanya multi-align. Oke. Multi-align itu apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia jadinya Iya, istilahnya kita banyak bisa teman gitu kan ya, banyak teman. Kalau kata Pak Prabowo, Indonesia tuh 1000 teman pun kurang gitu kan. satu musuh terlalu Satu musuh terlalu banyak. Tapi masalahnya temannya dapat apa kita dari teman? Ini masalahnya itu. Iya, iya. Teman ini kalau di politik luar negeri, di kajian-kajian hubungan internasional, teman nggak boleh cuma sekadar teman kan. Teman. Kita harus dapat It sesuatu depends nih. on apa yang bisa menguntungkan bagi Betul. satu negara. Nah ini jadi pertanyaannya menurut saya. Jadi kalau misalkan Mas Radit melihat, gini, ya kalau kita secara analogi sederhana sebagai manusia gitu Mas ya, bergerak dengan percaturan politik katakanlah di wilayah nasional aja susah untuk kita tidak mengambil satu standing position yang jelas gitu. Lu mau hitam atau lu mau putih gitu. Jangan di abu-abu gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngelihat gerakan yang selalu kita sampaikan bahwa ya kita nggak berpihak kemana-mana sih. Ya oke, terlalu naif bagi Indonesia ketika dia menganggap bahwa kita tidak mau bermusuhan dengan siapa-siapa. Kita ingin berteman sebanyak-banyaknya dari negara-negara dan lain sebagainya. Kalau bahasa Mas Radit kan apa yang diuntungkan dari Indonesia ketika kita punya banyak teman gitu. Jangan sampai banyak teman itu justru membawa satu kerugian bagi kita, tidak bisa menambah bergain sebagai satu negara yang berkembang gitu kan, negara maju. Tapi kalau ini kan orang menganggap gini loh Mas, dengan kalau Mas Radit menarik sejarah, nggak bisa nih dipisahkan sejarah Indonesia dengan Rusia yang begitu luar biasa, dulunya membantu Indonesia dan lain sebagainya. Sebenarnya secara standing position kita menganggap meskipun tidak ada declare bahwa kecondongan Indonesia ini kemana sih sebenarnya? Ya, mungkin kita bisa melihat itu ya condongnya ke Rusia gitu. Meskipun boleh nggak sih kita mengatakan begitu gitu? Maksudnya kan kita melihat dari banyak aspek. Ya oke lah faktor sejarah, kemudian kerjasama yang sudah dilakukan. Tapi kan kerjasama ini kan juga kita nggak bisa melihat pure keuntungan di Indonesia gitu. Oke, kita misalkan kerjasama apa sih dengan Rusia? Soal alutista misalkan. Justru kalau kita ngomong alutista, sebagus apa sih alutista Indonesia, alutista Rusia yang kita kerjasamakan nih misalkan. Toh ketika diuji cobakan katanya sih masih banyak yang masih banyak yang nggak oke nih alutista Rusia dan lain sebagainya. Tapi kalau Mas Radit boleh mengambil conclusion, nggak conclusion sih, bisa melihat harusnya Indonesia ini gimana sih dalam mengambil satu standing position gitu loh Mas. Kan kita ngomong perang ini kan nggak mungkin kita Indonesia di tengah-tengah aja gitu. Menjadi jembatan itu kan tidak mudah. Ya kan, saya coba menyederhanakan, menjadi seorang jembatan itu kan tidak mudah. Harus banyak aspek yang bisa kita lakukan gitu. Jangan sampai ketika tendensi kita lebih condong ke Rusia justru tadi orang di apa ya istilahnya digertak sedikit aja justru Indonesia yang banyak ngasih banyak opsi gitu ke mereka. Jadi sebenarnya kalau boleh memilih, katakanlah Mas Radit sebagai pembisik presiden gitu, harusnya kita kemana gitu? Yang pertama menurut saya definisikan dulu atau pastikan dulu kita ini maunya apa, butuhnya apa, butuhnya dulu deh. Kita butuh apa sih? Kalau Di butuh titik ekonomi ini. ya jangan. Kalau kita butuh ekonomi, nggak masuk akal kita, menurut saya ya. Nggak masuk akal kita tiba-tiba mendekatnya itu ke negara yang lagi bermasalah secara militer gitu kan, lagi konflik. Ada banyak opsi lain. Kita sudah punya kedekatan khusus dengan Cina misalnya. Investasi Cina sudah banyak.
Kalau kita mau perkuat lagi, butuh negara untuk investasi di kita. Kita baru aja sepakat dengan Uni Eropa misalnya. Kesepakatan dagang kita dengan Uni Eropa. Itu salah satu opsi. Atau ya udah, kalau kita butuhnya dari Amerika Serikat maunya apa nih? Kemarin dikasih kan, Amerika maunya ini, dikasih sama kita. Itu kalau kita butuh investasi. Ya. Tapi kalau kita butuhnya yang lain ya harus jelas. Misalnya kita butuh, memang kita nggak mau misalnya dianggap bagian dari negara barat. Misalnya ya. Jadi kita memang mau mendekat ke Brazil, Rusia, India, Cina di BRICS gitu. Ya udah, bergabunglah ke BRICS dan menjadi negara yang komit dan konsisten dengan putusan itu. Kalau yang didapat ternyata misalnya dengan bergabung ke BRICS lalu kita kehilangan kesempatan dari misalnya ya Uni Eropa, Amerika, ya itu konsekuensi dari pilihan. Masalahnya kita ini kayaknya menurut saya terjebak di narasi bahwa kita ini selalu harus ada di wilayah abu-abu tadi. Kita ini tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Padahal dari awal politik luar negeri kita ketika di zamannya Pak Hatta itu narasinya bukan begitu. Hatta kan mengatakan kita itu harusnya menentukan dulu kita ini maunya apa. Kalau negara yang baru merdeka, itu kita harus mengambil keuntungan dari semuanya. Makanya kalau mengambil keuntungan dari semuanya, kita harus dekat dengan semuanya, nggak boleh memihak salah satu. Itu waktu itu. Karena kebutuhannya adalah meminta keuntungan dari semua negara. Dan kalau bisa kita nggak mau kalau kita memihak salah satu, kita dapatnya dari satu doang kan. Kita maunya itu ini semua bareng-bareng nih. Kita maunya kamu yang negara-negara maju bantu kita dong, negara yang baru merdeka. Kamu kan bertanggung jawab dulu. Kamu penjajah kita kan. Kamu bantu kita sekarang. Itu narasinya Hatta waktu itu. Sekarang yang berubah itu situasi globalnya. Ini udah nggak ada. Di titik ini susah banget melihat dalam 5-10 tahun ke depan itu ada kondisi yang stabil antara misalnya hubungan Amerika Serikat, Rusia, Cina gitu. Itu tensinya tinggi banget. Pak Trump nih setiap jam gitu bisa berubah kan tiba-tiba. Karena mood swing. Tiba-tiba dia nggak tahu dapat apa, inspirasi gitu yang berubah. Jadi dunianya udah berubah. Dunia yang makin tajam gitu. Yang masing-masing sudah mulai menarik diri. Kayaknya menurut saya nggak bisa dihadapi dengan kita tiba-tiba bilang kita temannya dia, temannya semua. Sementara konsekuensi dari kita berteman dengan semua, tapi tidak jadi teman dekat ya. Ini kan istilahnya kita semua berteman, tapi nggak ada yang teman dekat kita yang nih. Close banget gitu. Konsekuensi dari itu, kita nggak dapat keuntungan spesifiknya. Misal, kalau kita jadi bagian aliansi barat, kayak misalnya Australia dan negara-negara lain, kita dapat teknologi yang lebih tinggi. Kita beli dari negara-negara itu, kita beli senjata, masih ada batasannya tuh. Dari Amerika kita nggak mungkin dikasih yang paling canggih kan. Dari Rusia kita nggak mungkin dikasih yang paling canggih. Yang udah nggak oke di sana gitu, baru dijual ke Indonesia. Ada pesawat-pesawat misalnya ya, yang nggak mungkin dikasih ke negara yang bukan aliansi mereka. Dan itu nggak cuma berlaku di Amerika, itu berlaku di Cina, berlaku di Rusia juga. Dia tidak akan ngasih 100% apa yang dia punya. Nanti ujung-ujungnya kita ini dapatnya, kalau mau kayak sekarang ya, kita beli dari Prancis, kita beli dari Rusia, kita beli dari Turki, kita beli dari Korea Selatan, beli dari Cina juga misalnya rencananya. Kita punya banyak banget alutsista yang macam-macam, susah ngurusnya karena spare partnya beda-beda, nggak bisa dipakai barengan karena yang satu teknologinya beda banget sama yang satunya. Udah gitu kita nggak dapat kalau dianalogikan kayak special isunya ini nggak dapat nih, kita nggak dapat keuntungan spesialnya. Nah terus kita gimana di situasi kayak gini? Nanti kalau sampai ada perang di kawasan sini, ini perangnya sudah di Eropa ya, di Timur Tengah juga sudah. Benar. Yang belum nih tinggal di wilayah ini. Ya sebenarnya percik-percikan kan juga sudah ada Mas. Bahkan kemarin Thailand sama Kamboja kan udah. Kita nggak bisa menutup mata soal itu loh. Nah, gara-gara itu justru menyiapkannya itu kalau dengan cara kayak gini, begitu kejadian, kekhawatiran banyak orang termasuk saya itu adalah ketika jadi perang itu malah kita nggak bisa berada di tengah yang terombang-ambing, padahal di dua kubu itu sudah tensinya tinggi banget. Kecuali kita beneran mau jadi jembatan seperti yang tadi ditanya ya. Nah ini menarik nih, jembatan ini narasi jembatannya menarik karena kayaknya Pak Prabowo dan Menteri Sugiono kayaknya Pak Menlu tuh juga bilang soal jembatan. Nah cuman jembatan itu syaratnya ada beberapa syarat kan. Kalau jadi jembatan tuh kita nggak boleh
geser ke kanan ke kiri, beneran Iya, harus di tengah standing kan. posisinya harus di tengah. Harus jadi Kalau jembatan yang beneran kuat. dan jembatannya harus kuat. Berarti kita harus Betul. punya modal kan. Betul. Kita harus mau investasi untuk membangun jembatannya. Dalam konteks ini, Kementerian Luar Negeri itu harus benar-benar dikasih misalnya dana tambahan. Sanggup nggak tuh? Oke. Padahal kita proyek utamanya bukan itu Pak Prabowo. Proyek utamanya MBG, proyek utamanya yang lain, pangan gitu. Sementara Kemlunya dapatnya ya cuman segitu aja anggarannya. Jumlah orang yang bisa berangkat keluar tetap aja segitu-segitu aja. Dubesnya belum selesai di banyak negara. Gimana caranya membangun jembatan yang kuat? Syarat lanjutannya dan yang menurut saya paling penting itu punya hubungan baik dengan dua-duanya, Oke. ya kan? Kalau kita di tengah, oke, boleh, tapi punya hubungan baik dengan dua-duanya. Nah kita kadang-kadang tuh nggak konsisten. Di satu sisi kita jelas banget posisinya soal Israel. Oke. Jadi udah nggak mungkin kita di jembatan, ya kan? Posisi kita jelas. Nggak mungkin kita tiba-tiba menjadi mediator Israel dan Iya, Hamas dan karena Palestina. positioningnya Sudah, jelas. kita posisinya jelas. Rusia Ukraina, kita mau jadi jembatan, tapi sama Ukraina kita agak jaga jarak, sama Rusia kita deket. Gimana caranya jadi jembatan? Pasti nggak percaya salah satu dari mereka kan? Iya. Jadi susah banget posisinya nih. Kita tuh mau di tengah, tapi tengahnya nggak kuat. Benar. Terus hubungannya setengah-setengah. Nah ini yang berat nih menurut saya. Jadi agak negatif ya pandangan. Cuman saya ngelihatnya jadi Gak apa-apa dong. Ini kan bener kan ya? artinya kalaupun perlu, kalau pemerintah nggak bisa mengambil satu strategi yang oke, komprehensif, ya mungkin dari rakyatnya lah mereka bisa mendengar gitu. Sebenarnya kalau kepinginnya tuh baiknya harus gimana sih gitu kan? mungkin satu poin tambahannya adalah kita kalau nggak sanggup jadi jembatan, ya Nggak udah, usah jadi jembatan. nggak usah. Jadi turunin aja ininya, Turunin aja egonya. bener. Iya kan? Nggak usah lah jadi narasi apa kita negara besar yang bisa membangun, nggak usah. Enggak. Turunin aja. Kita cuman bisa jadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Udah, titik, situ aja. That's Fokus aja situ. Nggak usah kita main ke kolam yang lebih gede. Karena kalau kita main di kolam yang lebih gede, kita tuh ikan yang nanggung gitu loh. Kan ada ikan kecil di kolam besar, ikan besar di kolam Di kecil kolam ya. kecil. Ini Kita itu ikan nanggung di kolam gede. Nah itu susah tuh. Kalau ikan kecil masih dibantuin sama yang gede ya kadang-kadang. Iya. Kalau nggak dimakan. Tapi kalau ikan yang tengah, nih mau diapain coba ikan dia yang mau di makan tengah-tengah? mau makan ikan yang kecil juga nggak bisa. Kita kan nggak mau makan ikan kecil ya. Negara-negara kecil ya udah kita tetap. Udah gitu ada lagi narasi kita ini pemimpin negara-negara selatan, Global South. Ada istilah baru nih. Iya. Udah lama sih. Cuman sekarang jadi rame. Negara-negara selatan. Nah, jadi repot lagi. Indonesia ini mau jadi negara selatan tapi mikirin dirinya sendiri. Nego sama Amerika. Itu semua negara nego untuk dirinya sendiri tuh. Iya. Indonesia pas nego sama Amerika mikir nggak? Kita gimana? Kenapa nggak kita ngumpulin negara-negara Asia Afrika? Benar. Bareng-bareng negonya. Jangan sendirian gitu kan. Kan kalau Negaranya negonya buat bareng-bareng kita. bisa lebih Bayangin. banyak turunnya. Banyak dengan satu narasi yang sama kita datang ke depannya Trump ngotot nego dong, kita deal dulu sama India misalnya. India juga kena tarif kan dari Trump. Bisa nggak kita koordinasi sama India sama negara-negara yang lain? Datang bareng-bareng? Enggak, kita nego sendiri. Udah senang deh kita dapat Iya. berapa kemarin persen tarif kita tuh ternyata ujung-ujungnya sama aja dengan beberapa Negara-negara negara-negara di yang Asia Tenggara, beda 1%. Padahal kita udah ngasih macam-macam gitu kan. Nah ini jadi pertanyaan juga nih. Kita tuh maunya sampai mana sih levelnya? Kadang-kadang menurut saya kadang-kadang tuh ketinggian. Mau jadi bridge builder, bangun jembatan antara negara maju dengan negara berkembang. Mau jadi pemimpin, salah satu pemimpin dunia misalnya. Di level itu dengan Turki, dengan Rusia, dengan Cina, dengan Brazil. Padahal ada masalah besar di tempat kita sendiri nih, di negara kita, di dekat-dekat kita nih. Itu yang kayaknya harusnya diurusin duluan ya. Iya, benar. Tapi kita loncat ke level yang lebih tinggi tanpa punya kapasitas. Bayangin, fokus kita sekarang semua domestik, semua anggaran kita Iya, kan. iya. Anggaran terbaru yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan tuh fokusnya Lebih domestik banyak semua. fokusnya
di dalam negeri sih memang kalau kita ngelihat. Benar Makanya kan? jadi agak timpang kita ngelihat kemana sih sebenarnya arah Indonesia gitu. Kita ngomong banyak hal, aspek soal pertumbuhan penduduk, soal Indonesia emas dan lain sebagainya. Ya mungkin kita memberikan satu ruang sisi positif lah ya, sisi positif lah ya Mas, dalam melihat bagaimana sih jalannya pemerintahan hari ini ya, meskipun bisa dibilang nggak sih Indonesia tuh main aman gitu, tapi ya mau nggak mau main aman itu kan juga pasti ada konsekuensi. Tadi mungkin kita udah panjang kali lebar mencoba mengurai sebenarnya apa sih permasalahan dan ini juga akan membawa satu keuntungan atau enggak sih untuk Indonesia, karena kan ya tadi kita mau ngomong berdiri sendiri juga nggak bisa gitu kan, pasti tetap ada urusannya dengan urusan geopolitik dan lain sebagainya. Mas, tapi ada satu hal yang menarik tadi kita ngomong soal perang nih, ya kan? Meskipun kita tidak pernah terbayangkan, ini kan kalau saya boleh memilih sih juga kalau bisa nggak usah perang gitu kan. Tapi kita nggak bisa menutup mata gitu. Ancaman perang itu ada di depan mata, ya kan. Tanpa Betul. kita sadari kita hari ini sedang perang apa sih? Teknologi, oh iya. Ya. Kita nggak pernah menyadari bahwa kita ada hidup di era itu gitu, ya kan. Ya kita selalu membayangkan era peperangan tuh peperangan yang kita pakai rudal, nuklir dan sebagainya. Ya meskipun banyak negara sudah mengisi amunisi masing-masing negara dengan kekuatan-kekuatan itu. Ya karena kita menandatangani satu dekret bahwa kita nggak ada nuklir nih gitu kan. Melihat situasi gejolak dunia hari ini Mas, is it possible kalau di kawasan ini akan terjadi satu hal yang tidak kita inginkan gitu? Ini pertanyaan yang saya paling khawatirkan nih. karena kawasan kita ini kan selama ini selalu Asia Tenggara ini selalu dianggap kawasan yang lumayan aman ya, Damai, lumayan. Apalagi sudah ada aman. ASEAN gitu kan. Iya, kita mendatangani satu ini. Ya kita ini ASEAN itu kan forum kita ngobrol-ngobrol nggak terlalu serius, tapi karena itu kita jadi punya hubungan baik ya. Tapi kita sudah lihat sendiri kemarin, ternyata cuman gara-gara ada persoalan internal bisa meluas jadi konflik antar negara, Thailand sama Kamboja. Kita nggak bisa memungkiri bahwa Cina sekarang menjadi sangat dominan di kawasan dan ancamannya lumayan tinggi itu, terutama buat misalnya Filipina gitu kan, di Laut Cina Selatan. Atau yang paling sederhana adalah mungkin Cina ke Taiwan misalnya. Ketika mereka nanti misalnya mengambil kembali Taiwan dan itu ada perang, dan di sana jangan lupa kita punya ratusan ribu warga Indonesia di Taiwan kan. Gimana tuh mindahin semuanya? Kemarin ketika Rusia menginvasi Ukraina aja 100 orang doang udah susah tuh. Iya, dan benar, itu berjalan darat kan. Kita kayaknya semua nggak ada yang mau ada perangnya di kawasan. Tapi mau tidak mau, menurut saya, terutama saya yakin teman-teman di apa namanya, di TNI, teman-teman di Kementerian Pertahanan itu sudah punya skenario bahwa kalau sampai jadi perang, kita harus apa gitu kan. Mungkin perangnya tidak dengan Indonesia. Saya tidak yakin tiba-tiba ada yang mau nyerang Indonesia itu ya dalam waktu dekat ini. Tapi pertanyaannya adalah perang di kawasan itu dampaknya apa ke Indonesia? Betul. Terutama kalau perangnya di Laut Cina Selatan dan di Taiwan, itu kan di Selat Taiwan. Apa yang terjadi kalau terjadi perang di sana? Tadi saya sudah sebut. Yang jelas pasti jalur-jalur distribusi semua bakal, perdagangan terutama ya, bakal terganggu tuh semua, yang terutama yang lewat Laut Cina Selatan. Karena itu jalur padat kan. Yeah. Itu bakal terganggu. Terus di daerah Selat Malaka itu pasti bakal terganggu juga. Tadi warga negara kita yang ada di Taiwan, gimana tuh kita mengelola itu? Karena kalau tiba-tiba ada serangan dan ada perang beneran antara Cina dengan Taiwan, selesai sudah. 400 ribu orang, ratusan ribu orang ini gimana cara memindahkannya kan? Pulau harus diungsikan keluar. Berarti pilihannya cuma dua kan, kapal atau pesawat. Oke. Siapa nih yang mau mindahin? Berapa banyak pesawat yang harus pindah? Nah itu skenario-skenario yang saya tahu sedang dibahas di Kementerian Pertahanan dan di TNI. Yang menurut saya harus disiapkan di negara kita, terutama di masyarakat. Ya berarti bersiap misalnya krisis ekonomi lanjutan, kan? Kalau tiba-tiba ada perang di kawasan, pasti ada gejolak ekonomi.
dan dampaknya bisa ke kita juga gitu. Barang-barang jadi lebih mahal. Dan kayak kita nggak pernah membayangkan kan akan ada perang tiba-tiba di kawasan. Betul. Saya waktu 2023 itu Desember sempat berkunjung ke Ukraina di tengah situasi perang, bareng dengan beberapa teman-teman dari MUI dan yang lain-lain. Saya nggak pernah membayangkan kita ada di situasi kayak gitu. Tiba-tiba ada rudal, kita harus lari gitu ya. Kita lari kemana coba? Di mereka punya bunker, kita kayaknya di Kita rumah nggak belum punya siap bunker. dengan itu. Kita nggak siap kan dengan itu. Kayaknya kita udah pasrah aja deh, tiba-tiba ada rudal ke Jakarta gitu, kayaknya udah pasrah aja. Mau lari kemana coba? Lantai bawah basement paling kan, nggak semua gedung basementnya sampai dalam gitu. Nah, kayaknya karena kita sama ini selalu damai itu, kita kadang nggak pernah berpikir kalau Ancaman tiba-tiba itu ada di depan ancaman ada. itu. Dan efeknya tadi kita ngerasa aman-aman aja, kita nggak akan pernah kok kejadian. Saya justru khawatirnya ada di situ karena secara mental jangan kita nggak siap kalau tiba-tiba ada serangan. Dan ini mungkin yang harus kita pelajari dari negara-negara yang lagi perang. Kita lihat sendiri gimana penderitaan warga di Gaza. Serangan Israel bertubi-tubi tiap saat. Nggak kebayang kan itu ada di kita. Tapi bayangin nggak kalau tiba-tiba bangun tidur harus jam 2 pagi tiba-tiba ada rudal. Saya di Ukraina ngalamin gitu. Tiba-tiba bunyi alarm jam 2 pagi kita harus lari turun ke bawah. Oh my God. 4 jam 5 jam di bunker nggak bisa tidur, kadang ngecek ada apa. Internet masih jalan untungnya ya. Naik belum tidur ya, naik ke atas kita harus kerja lagi loh. Jangan lupa Jakarta jam berapa harus jalan kerja misalnya, harus kerja lagi. Tiba-tiba ada lagi rudal gitu. Itu sesuatu yang nggak kebayangkan bakal jadi. Tapi memungkinkan untuk terjadi. Memungkinkannya itu kadarnya mungkin beda ya. Tapi menurut saya secara mental tuh. Iya. Kita kadang dinabobokan aja. Kita seakan-akan nggak mungkin terjadi. Jadi udah biasa aja lah. Gitu. Itu mungkin yang harus diubah dulu di persepsi kita. Kalau sampai terjadi perang, Kita siap nggak sih? siap nggak sih? Tentu perangnya mungkin beda ya. Nggak kayak gitu. Terutama kalau konteksnya perangnya di Laut Cina Selatan, nggak di kita gitu. Tapi kan impact daripada itu pasti Betul. kita merasakan banyak Dan hal. Dan menurut saya yang justru harus difikirkan tadi dampak ekonomi. Kita ini udah hidup susah ya di tengah situasi sekarang nih. In this economy era kita in this harus economy. mengakui bahwa kita susah sekarang. Iya kan. Hidup kita udah kayak gini, tiba-tiba ada perang di kawasan gitu yang melibatkan Iya. negara-negara besar dan dampaknya itu ke kita pangan. Jangan lupa kita banyak banget produk tergantung produk dari Cina misalnya. Ya. Negara-negara di kawasan kita gitu. Kedelai, bawang putih, nasi, kita semua impor loh. Beras gitu kan. Itu kalau tiba-tiba tertutup, itu dampak yang bakal kerasa langsung ya. Kita nggak ngerasain rudalnya, tapi ngerasain Efek daripada efek itu. karena barangnya semua nggak ada. Nanti ujung-ujungnya kelangkaan pangan. Ini sekarang sedang dibahas di banyak tempat skenario-skenario kalau tiba-tiba terjadi kelangkaan pangan di kawasan di Indonesia gitu. Jadi kita harus gimana nih? Oke, ini menarik Mas Radit karena kita dari konteks yang agak besar kita melihat kesiapan negara. Nah, ini aku nggak kebayang juga akan menarik ini sejauh ini. Tapi bagi saya ini make sense ketika Pak Prabowo sebagai pemimpin negara berharap memiliki banyak jalan lah ya untuk menempatkan Indonesia pada satu posisi yang strategis di mata dunia gitu. Tapi jangan pernah lupakan gimana sih sebenarnya kesiapan kita, baik itu secara infrastruktur orangnya, instansi pemerintahannya, sumber dayanya dan lain sebagainya. Saya boleh menarik kesimpulan dari apa yang Mas Radit sampaikan tadi. Satu, ada gap yang masih timpang antara bagaimana keinginan seorang pemimpin negara dan kesiapan secara institusional untuk mencapai satu target itu. Di lain sisi, saya ingin melihat aspek yang jauh lebih mikro soal kesiapan sebuah negara. Tadi konteks kita ngomong soal ancaman perang, kemudian Mas Radit menyampaikan kita nggak pernah membayangkan ketika orang kita kena dampak, kita kena COVID aja begitu luluh lantah nih soal ekonomi dan lain sebagainya. Belum kita sudah banyak ketergantungan dengan produk-produk luar, bahkan sesederhana bawang putih, beras dan lain sebagainya yang sebenarnya kita bisa kuat loh di situ. Kalau Mas Radit melihat, mungkin tidak banyak masyarakat yang memahami
apa sih sebenarnya goals dari ketahanan pangan yang selalu Pak Prabowo ini kan sampaikan dari mulai beliau masih di Kementerian Pertahanan, beliau selalu ngomong soal ketahanan pangan, kemudian ya militeristiknya dan lain sebagainya. Kalau saya boleh menyimpulkan, Mas, kita memang tidak pernah membayangkan, kita tidak pernah mau menginginkan bahwa ada situasi perang dan lain sebagainya. Tapi kan kita masyarakat awam itu selalu bertanya-tanya, kalau itu harus dilakukan hari ini, it is possible atau enggak? Kita ngomong ketahanan pangan, haruskah itu tercapai sekarang? Atau kita tuh mau mencapai titik apa sih gitu? Kita sedang siap-siap kemana sih Mas sebenarnya gitu loh. Kalau maksudnya kan ini kita ngomong secara konteks global, ini kan pasti ada kaitannya dong dengan lokal kita gitu. Sebenarnya ini kalau kita membaca arah kebijakan, bukan lagi soal arah kebijakan kita akan bersandar pada satu negara mana ya. Tapi kalau secara global kita ngelihat arah kebijakan Pak Prabowo ini sebenarnya kita mau disiapin kemana sih Mas? Kalau dari apa yang fokus ketahanan pangan aja misalnya ya. Saya kapan hari itu diskusi dengan, kita punya kayak semacam workshop lah ya dengan teman-teman di beberapa think tank gitu. Apa sih yang kalau sampai jadi perang kita harus gimana? Atau persiapan menuju ke sana. Asumsikan kita bakal ada konflik perang besar di kawasan gitu kan. Gimana nih gitu. Satu yang jelas adalah, dan ini mungkin terkait juga dengan kebijakan Pak Prabowo kenapa ke semua negara baik gitu ya. Tapi ini kita tidak dalam konteks membangun ketakutan ke publik loh ya. Enggak. Ini jangan sampai framingnya. Justru malah menurut saya yang sedang dilakukan tuh mendekati beberapa negara lain. Jadi kita tuh perlu partner tambahan. Sama ini kan partner utama kita tuh ada beberapa produk kita tuh tergantung banget sama 1-2 negara aja. Gandum misalnya, waktu itu kita tergantung banget sama Ukraina. Gak ada yang nyadar kan. Produk-produk Indomie kita, nggak boleh sebut merek ya, produk-produk mie instan. Mie instan ini. Tapi yang paling banyak diminati Indomie. Ya, saya nggak nyebut itu deh. Itu ternyata gandumnya banyak dari Ukraina. Waktu krisis konflik di Rusia, antara Rusia dengan Ukraina tahun 2022 dimulai, Pak Jokowi berangkat ke sana tuh gara-gara itu, gara-gara tiba-tiba harga di domestik nih di dalam negeri naik, melonjak. Berarti kita itu tergantung hanya pada 1-2 negara. Nah yang bagus yang menurut saya harus diapresiasi dari pemerintah kita adalah dia berusaha untuk mencari partner tambahan. Dan itu sudah dilakukan. Sekarang begitu dilihat kita punya beda ini banget namanya. Kita punya partner yang beda untuk gandum. Jadi kita sekarang sudah tidak lagi tergantung pada satu negara aja. Nah itu menurut saya yang bagus sudah dilakukan. Jadi ketahanan pangan juga bukan berarti terus kita menguntung semuanya dari dalam negeri ya, nggak bisa. Ada banyak produk yang kita nggak bisa produksi sendiri secara kan. massal Apalagi susah nunggu mau sampai kapan gitu kan. Nunggu sampai semua itu swasembada gitu kayak zaman Orde Baru banget. Swasembada beras misalnya. Di titik ini kita udah susah. Jadi yang diperlukan bukan terus menutup barang dari luar dan semuanya diproduksi dalam negeri, enggak. Punya banyak teman. Mungkin itu ya idenya, saya mengapresiasi itulah dari pemerintahan Pak Prabowo. Idenya adalah kita bisa dengan semua pihak tuh ngambil tadi, punya partner di mana aja produknya kita ambil. Nah yang jadi masalah kan itu kan kalau di level ekonomi dan pangan ya. Di level geopolitik yang lebih besar, jangan sampai kita terus seakan-akan ketika kita bekerja sama pangan dengan negara tertentu itu nanti kita jadi mendekat secara politik. Nah ini yang secara politisnya. Jadi misal cara paling gampang yang sampai hari ini saya juga belum nemu jawabannya kenapa kita masuk ke BRICS misalnya. Padahal kita tuh udah punya hubungan baik dengan masing-masing negara. Manfaatin aja tuh hubungan baiknya. Gak usah masuk pun udah bisa. Ini argumen udah lama banget. Saya dan banyak teman udah ngomong kita tuh gak perlu masuk. Karena tanpa masuk pun kita udah bisa manfaatin satu-satu masing-masing negaranya nih. Masuk tuh malah resiko politiknya yang lebih besar. Tapi ya udah, kita udah kadung masuk ya. Ya nggak mungkin tiba-tiba masuk terus besok galau keluar lagi kan, nggak mungkin. Udah susah banget masuknya diterima tiba-tiba dengan segala macam. Mau keluar begitu aja. Kan nggak mungkin. Nah, tapi menurut saya yang dimanfaatkan tadi dalam konteks pangan ya udah partnernya diperbanyak. Kalau selama ini tergantung pada satu negara, cari partner dari negara lain.
tidak harus yang secara politik dekat dengan kita, Oke. cari yang lain juga gitu. Nah itu yang mungkin jadi sudah dilakukan. Saya sudah lihat beberapa upaya gitu dan bagus banget upayanya. Cuma perlu dilanjutkan dan buat masyarakat kita nggak perlu khawatir dalam konteks terus semua harus dipenuhi Iya, domestik. iya. Ini kan kadang-kadang ketakutannya gitu ya. Kita nggak punya cukup nih di domestik, ya nggak mungkin cukup juga. Iya. Mau nunggu sampai kapan kan? Kalau perangnya besok, Mau nunggu masa mau padinya tanam jadi. dulu kan nggak bisa. Ini analogi aja ya, Iya, iya. analogi singkatnya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita beli dari luar tuh wajar kok. Cuman tadi jangan sampai tergantung 100% atau jangan satu sampai hanya negara. sama satu negara. Mas, tapi kalau boleh jujur nih, karena tadi menyinggung soal BRICS dan pertanyaan itu masih belum terjawab. Waduh. Kalau boleh Berat nih. jujur, gini, seorang akademisi itu kan ada satu hal yang tanggung jawab secara moral yang perlu dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau boleh jujur, Mas, melihat arah angin, melihat situasi dan lain sebagainya, dan melihat posisi Indonesia, sebenarnya justru lebih untung atau tidak untung, baik atau tidak baik, Gabung ke BRICS. gabung ke BRICS. Keuntungan secara praktis tuh saya masih sampai detik ini masih belum lihat ya. Oke. Kita belum bisa lihat keuntungannya apa sih dengan kita gabung. Apa coba? Tapi kan biasanya bisnis itu kan tidak bisa dilihat. Ya oke, kita ngomong politik juga bisnis gitu. Tapi kan bisnis itu kadang tidak bisa terlihat 1-2 kali laluan gitu, Mas. Misalkan it takes time. Tapi kalau misalkan itu memang nggak ada untungnya sama sekali gitu Indonesia gabung BRICS. Justru menurut saya harusnya kalau kita mau cari untungnya ya. Oke. Kita mau cari kita untungnya apa sih? Udah gabung juga kan ya. Kita harus cari apa yang bisa kita dapat. Menurut saya yang salah satu yang bisa kita dapat itu sebetulnya satu. Dengan kita masuk ke BRICS, kita tuh bisa menjadi, dan ini kayaknya yang diharapkan banyak orang ya, sudah kadung masuk, kita harus vokal, Oke. harus aktif ngomong. Karena kita tahu sendiri, BRICS itu di dalamnya ada Rusia, Cina, yang sekarang sedang tensinya tinggi banget sama Betul. negara-negara barat. Ada Iran, yang juga tensinya tinggi banget, habis perang kan sama Israel kemarin. Nah, itu dari sudut pandang negara barat, ketika kita masuk tuh udah negatif banget ngelihatnya kan. Walaupun mereka bilangnya udahlah kita hargai putusan Indonesia. Nah, buat kita tantangannya adalah kalau sudah masuk, bisa nggak kita bersuara keras? Itu dulu janjinya. Bisa nggak kita menyeimbangkan porosnya Rusia, Cina dan Iran misalnya di dalam BRICS dengan kita ngobrol dengan dengan Brazil, Oke. dengan India. Bisa nggak kita balance mereka? Karena kemarin pertemuan BRICS, KTT BRICS yang kemarin di Brazil kalau nggak salah, itu Brazil tuh pingin banget tidak lagi narasinya anti Barat. Oke. Narasinya itu harus pro negara-negara berkembang. Jadi ini sebetulnya mengembalikan narasinya itu narasi yang penting kita dapat negara-negara berkembang ini Global South ini dapat sesuatu. Sementara terutama Rusia itu nariknya tuh masih narik. Ini kita harus agak lebih counter atau lebih lebih keras ke negara-negara Barat. Nah, tugas kita kalau sudah di dalam supaya kita bisa balancing itu dan melihat dapat keuntungan lebih itu adalah mendekati India dan Brazil terutama karena dua ini yang besar juga. Keberadaan kita di sana itu harusnya bisa menyeimbangkan itu. Keuntungan lain menurut saya yang kita bisa manfaatin seharusnya adalah menggunakan BRICS itu untuk nego sama Amerika Serikat. Kan kita sudah punya BRICS ya. Bisa nggak sih menggunakan BRICS itu? Tadi jawaban saya di awal. Kita harusnya koordinasi dong sama Brazil sama India. Ya, Dipakai tapi kan? Ternyata enggak kan? Jadi kalaupun mau dipakai, harusnya dipakai sebagai alat untuk membalance atau menyeimbangkan. Karena kita nggak mau masuk BRICS juga terus malah jadi ditarik sama Rusia, Cina, kita juga nggak mau kan? Ya. Kita harus jadi pemain utama juga di sana. Nah, cara yang paling sederhana sih menurut saya, pakai aja untuk deal dengan negara lain. Karena negara lain bakal paham ketika Indonesia masuk BRICS itu adalah upaya untuk meningkatkan bargaining position atau posisi tawar Indonesia. Nggak apa-apa, wajar. Negara lain bisa paham. Cuman posisi tawar itu dipakai nggak ketika negosiasi? Jangan-jangan kita bahkan nggak pakai itu narasi kita adalah anggota BRICS. Bisa nggak kalau kita kayak lagi tawar-tawaran harga di pasar tuh. Ini dari Amerika misalnya ngasih segini. Kita bisa nggak ngomong gini? Oke, kalau kamu maunya segitu, kita nggak mau, kita pergi, kita ke BRICS aja. Oke.
Saya belum lihat ya. Tapi kalau Oke. kalau berani ambil posisi kayak gitu dan sudah punya backup, Harusnya itu good point. harusnya itu poin plus. Itu yang dulu diharapkan banyak orang ketika oke sudah kadung gabung, dipakai dong BRICS-nya. Ternyata nggak juga gitu. Jadi Iya, iya, iya. jadi Jadi itu sebenarnya yang tantangan. masuk itu mau Bisa ya. bisa positif kalau mau dipakai jadi bargaining power buat Indonesia ketika negosiasi. Oke, tapi sebenarnya pertanyaan aku belum terjawab, Thomas. Jadi sebenarnya Udah kalau banyak. boleh jujur, ini bagus atau nggak bagus untuk Indonesia? Ya oke, karena sudah kadung masuk bahasanya, berarti harus ada yang dimanfaatkan. Tapi kalau boleh jujur, sedari awal kebijakan itu akan diambil, harusnya kita mengambil itu atau enggak? Enggak. Karena ini jawab jujur ya, langsung enggak. Kenapa? Karena buat saya BRICS itu bukan, sama ini orang membandingkan BRICS dengan OECD ya, Oke. organisasinya negara-negara maju. Maju. Buat saya BRICS itu bukan bandingannya dengan OECD. BRICS itu tidak seperti OECD yang punya standar. BRICS itu bahkan nggak punya sekretariat yang bener-bener fungsinya ngurusin BRICS. Dia itu organisasi yang sangat longgar. Malah seperti forum kumpul-kumpul kayak G7. Jadi kalau mau dibandingin tuh dengan negara-negara maju yang ada di G7, Kanada, Amerika Serikat. Kita kan nggak mau kan masuk ke dalam yang itu, karena itu jelas-jelas porosnya negara barat. Barat. Logikanya kita juga nggak mau masuk ke BRICS, karena itu poros politik, bukan poros ekonomi. Apapun yang disampaikan soal BRICS ini punya ekonomi segala macam, iya, tapi arah BRICS itu udah arah politik. Jadi sejak awal kita itu sudah mengorbankan posisi politik kita untuk dapat keuntungan ekonomi yang belum kita tahu apa gitu kan. Semua selalu ada nanti keuntungan ekonominya mungkin ini mungkin ini. Jadi dari awal risikonya menurut saya terlalu besar. Termasuk ketika kita masuk ke BRICS, terus kita mau masuk OECD, buat beberapa orang tuh kayak langsung loh kan bukan dua organisasi yang bertentangan memang, karena bukan itu sebetulnya. Kayak udah masuk NU terus masuk Muhammadiyah. Nah, awalnya ngiranya begitu, tapi menurut saya justru nggak bandingannya. Berbeda. Bandingannya nggak, haluan. iya beda. Bandingannya nggak kayak gitu. Bandingannya bukan NU Muhammadiyah, kalau dibandingin apa ya? BRICS itu kalau mau dibandingin tadi G7 poros geopolitik. Iya. Sementara kita tuh targetnya ekonomi. Nah ini yang ada gap itu. Jadi buat saya dari awal tuh sebetulnya kalau cuman mau ekonomi dari negara-negara BRICS, kita udah punya hubungan baik banget dengan Cina. Investasi Cina di kita tuh udah tinggi banget. Rusia kita udah deket dari dulu. Nggak perlu masuk BRICS pun kita udah deket. Dan yang mendorong kita tuh termasuk yang daftarnya telat tapi langsung diterima loh. Masuk BRICS. Didorong oleh Rusia. Karena waktu itu ininya lagi Rusia tuh. Didorong oleh Rusia untuk masuk karena kita dibutuhkan. Pertanyaan lanjutannya kan kita masuk ke sana tuh cuman jadi ini doang, jangan-jangan pelengkap doang, atau jangan-jangan. Nah itu yang dari awal banyak banget yang saya termasuk yang lumayan keras untuk bilang dari awal buat apa sih gitu. Karena kalau keuntungan cuma ekonomi, kita udah dapat juga gitu. Kita nggak harus masuk BRICS untuk dapat keuntungan dari negara-negara BRICS. Karena BRICS itu lagi-lagi bukan kayak OECD yang kamu masuk terus kamu dapat standar segala macam. Enggak, ini kan longgar banget porosnya. BRICS itu nggak punya posisi yang sama loh di setiap isu. Beda. Kalau OECD itu secara ekonomi jelas. Kalau kita nggak memenuhi syarat, kita nggak bakal diterima gitu kan. BRICS itu politik banget. Jadi dari awal udah salah targetnya. Kalau targetnya ekonomi tapi masuknya BRICS. Ke poros geopolitik. Nah, menurut saya keliru dari awal. Tapi kalau kebutuhannya untuk bergen politik? Nah, kalau kebutuhannya bergen politik jelas kan? Berarti bukan ekonomi. Nggak usah kita pakai argumen ekonomi. Ngomong soal argumentasi ekonomi. Ngomongnya ini butuh untuk posisi tawar Indonesia ketika negosiasi. Tapi kan kita belum melihat itu sebagai satu bargaining positionnya Indonesia, yang mungkin BRICS akan digunakan sebagai satu daya tawar lah ya. Mudah-mudahan ya. Saya sih berharapnya mudah-mudahan dipakai. Kan udah kadung masuk tadi. Argumen saya gitu, udah kadung masuk. Ya berarti dipakai. harus ada sesuatu yang dilakukan. Betul. Mas Radit, mungkin sudah hampir 1 jam kita berdiskusi. tapi serunya kalau kita ngomong soal problem negara itu kayak seakan-akan kita lupa bahwa in this economy era kita sedang nggak baik-baik aja gitu. Tapi kita di dalam kondisi ini kita masih memikirkan negara gitu Mas. Jadi thanks to Gak berat ya kita ngomongin negara. thanks to Mas Radit karena ya kita masih ada satu empati lah ke negara ini. Jadi kalaupun ada yang salah kita harus kemana sih, apa yang harus dibenahi. Dan hari ini
Kita nggak bisa melihat soal konflik itu hanya persoalan ya konflik gitu, nggak tanpa ada satu solusi, tanpa ada satu langkah yang harus dilakukan dan apa yang harus dihadapi. Kalau kita ngelihat kebijakan Pak Prabowo ini memang 1 tahun menuju 1 tahun ya Mas, menuju 1 tahun ini kan Ini 1 tahun. kita masih abu-abu. Jujur kita akan melihat bahwa ini sangat abu-abu. Kemana sih arah kebijakan Pak Prabowo? Apakah yang benar-benar akan dibenahi ini soal kekuatan lokal dalam artian adalah sumber daya manusianya dengan beberapa rentetan program strategis beliau, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih dan lain sebagainya. Ini kan program-program yang memang kalau saya meyakini bahwa ini akan kita ambil keuntungannya tidak 1-2 tahun ke depan, tapi 5-10 tahun ke depan yang sedang disiapkan oleh Pak Prabowo. Tapi apa sih yang harus kita lakukan 1-2 tahun ke depan gitu loh. Itu kan juga harus disikapi dan harus diambil kebijakan yang strategis. Kalau kita ngomong gejolak internasional, semua hal terjadi di depan mata kita hari ini, Mas Radit. Mulai satu hal yang kadang kita tidak bayangkan, soal perang dan lain sebagainya, oh ternyata di negara tetangga terjadi. Dan itu mungkin selama ini kita meyakini enggak lah, kita damai-damai aja, nggak pernah ada konflik. Tapi kebudayaan kita diambil sama Malaysia, perangnya di sosmed. Itu perang juga loh. Itu Betul. itu harus kita yakini gitu. Perang di sosmed itu selalu berujung dengan perang secara langsung. Itu kan sangat memungkinkan. Tiba-tiba Instagram Pak Prabowo diserang, warganet yang heboh. Nah itu kan juga sebenarnya semua potensi itu kan ada. Artinya kita nggak boleh menutup mata terhadap apapun itu, dan semoga ya hal-hal yang harus dibereskan. Kita kan hari ini hanya bisa menjadi seorang pengamat ya Mas. Kita juga bukan pengambil kebijakan. Mudah-mudahan didengar ya. Mudah-mudahan juga didengar. Tapi Mas, terakhir closing statement. Ketika kita sudah menjabarkan, meretetkan beberapa hal tadi termasuk soal problemnya apa, kita melihat mengurai soal arah kebijakan presiden, dan yang mungkin lagi-lagi saya meng-highlight satu hal, masih ada hal yang tidak selaras dengan saya tidak berarti membandingkan cara Bu Retno dan juga Menlu Pak Sugiono sekarang ya dalam membawa Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tapi kalau boleh saran Mas, apa hal yang ingin disampaikan dalam membenahi situasi hari ini? Mumpung ini kan timingnya belum terlambat, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kalau boleh memberikan saran di closing statement kali ini, Mas Radit. Saran paling utama sebetulnya Pak Presiden, karena kebijakan luar negeri kita saat ini tergantung banget sama beliau. Oke. Beliau menurut saya nggak bisa jalan hanya sendiri. Okay. Kita selama ini nggak tahu siapa yang jadi pembisik dalam konteks politik luar negeri ya. Ada banyak diskusi dan rumor yang berkembang, tapi saya nggak mau masuk situ lah. Jangan sampai semua itu bebannya ke Pak Presiden. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa ide mengenai perlunya forum semacam Dewan Keamanan Nasional. Sekarang ada namanya Dewan Pertahanan ya, nasional. Isinya sebetulnya banyak tentara dan mantan tentara. Sementara kalau di Amerika tuh ada yang namanya Dewan Keamanan Nasional, yang isinya itu nggak cuma tentara, tapi ada akademisi, ada mantan diplomat yang senior gitu kan, untuk jadi penasehatnya beliau kalau mau mengambil keputusan. Tapi ini semua tergantung dari presiden menurut saya. Okay. Bisa nggak beliau sedikit melepas pengaruhnya dalam konteks politik luar negeri? Bisa nggak itu diserahkan, terutama dalam konteks yang rutin ya, diserahkan ke Kementerian Luar Negeri lagi? Bisa nggak dikurangin sedikit jumlah summitnya tadi itu? Itu fokusnya sekarang kasihin aja ke Pak Menlu gitu kan? Okay. Kita sama ini malah nggak melihat Pak Menlu karena tadi semuanya yang datang presiden langsung gitu kan? Bisa nggak diturunkan sedikit? Jadi mencari balance itu, dan semua saya nggak bisa ngasih saran misalnya ke Kementerian Luar Negeri harus ngapain, karena ini pengambil keputusannya tetap Pak Presiden. Okay. Pak Presiden dulu yang harus mengambil keputusan untuk mendelegasikan pengambilan keputusan soal politik luar negeri ini sebagian ke Kementerian Luar Negeri lagi. Okay. Dan kalau Pak Menlu lagi-lagi ya, beliau bukan diplomat karir kan, tapi beliau punya tim yang luar biasa tuh di baliknya. Ada 3 wakil menteri.
dengan masing-masing punya kapasitas sendiri-sendiri. Bahkan yang 2 itu adalah diplomat yang sangat senior. Nah, dan nggak cuman itu, kalau beliau butuh masukan dari mantan diplomat lain, butuh dari akademisi yang udah banyak banget di Indonesia yang ahli-ahli ya, udah profesor-profesor banyak, itu bisa dikumpulkan jadi satu untuk ngasih masukan ke beliau. Nah problemnya kan beliau mau denger nggak masukan dari masih banyak orang ini. Nah ini balik lagi, menurut saya itu doang deh. Kalau yang lain tuh kita nggak menyasar persoalannya menurut saya kalau cuma ngasih yang kecil-kecil, karena mau ada yang bilang ganti aja menterinya, nggak bisa, nggak segampang itu kan. Dan diganti pun belum tentu mengubah apa-apa kalau presidennya memang tetap maunya seperti ini. Jadi pertanyaannya balik ke Pak Presiden, mau nggak itu dikurangin sedikit jumlah delegasikan dikit deh, dengar dikit deh dari karena kita punya banyak banget orang dengan kemampuan yang sangat top di level itu. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Kalau cuman buat menentukan arah kebijakan kita di tengah situasi gini, itu sih menurut saya. Oke, Mas Radit, luar biasa sekali, matur suwun. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah hari ini diundang kita. Juga ke sini. Justru kita yang terima kasih loh. Mungkin semua teman-teman di sini juga akhirnya mungkin bisa menjadi satu POV yang berbeda lah Mas dalam melihat bagaimana sih ya mungkin ruang-ruang informasi terkait dengan dunia internasional gitu itu kan hanya berada pada leveling ya mungkin akademisi dan lain sebagainya. Tapi kan di balik itu semua itu kan berdampak. Ya kan, apapun kondisinya, apapun case-nya itu kan pasti membawa satu dampak, entah itu dampak ekonomi, stabilitas negara, keamanan dan lain sebagainya. Jadi semoga ini menjadi satu hal yang baik untuk kita semuanya Mas. Kalaupun ada intention atau ada hal yang harus kita waspadai untuk perang ke depan dan lain sebagainya, kita nggak ngomong soal perang besok ya, tapi semua hal kan mungkin bisa terjadi. Dan ya mungkin tadi dari pembahasan hari ini yang kita lakukan ya kita boleh belajar banyak hal lah dari apa yang sudah terjadi gitu di luar negeri, di negara-negara tetangga misalkan. It is possible kalau Indonesia juga akan menghadapi hal yang serupa gitu. Tapi satu hal yang lebih penting, semua hal yang kita lakukan itu kan it depends on kebijakan pemimpin kita. Kalau kebijakan pemimpin kita juga tidak benar, ya kepada siapa kita berlindung gitu. Kalau nggak diri sendiri. Mas Ali terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga kita ketemu di lain kesempatan dan dengan topik-topik yang lainnya. Sampai jumpa.